Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah datang, yang sudah bersilaturahmi. Insya Allah yang sudah bersilaturahmi ini murah rezeki, panjang umur. Yang cewek makin cantik, yang cowok makin ganteng. Yang belum dapat jodoh semoga segera dimudahkan jodohnya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafrin Fajar. Saya biasanya disapa Jawo. Kita perkenalan dulu karena kalau tidak kenal itu tidak sayang. Tidak sayang, tidak cinta. Tidak cinta, tidak milih. Benar tuh Pak Tom. Selamat datang Pak Tom di BN1 Kopi Senior. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini sekali lagi saya betul-betul bersyukur bisa bersilaturahmi di sini. Ya, kita berharap ruang-ruang seperti ini hidup dan masif ada di di Belitung ya. Karena kita harapkan anak muda itu tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sebelumnya kita sampaikan berkaitan dengan saya salah satu calon legislatif dari Dapil 2 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Dan aktivitas saya sehari-hari itu berdagang dan juga bergelut di dunia organisasi. Saya juga mantan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Belitung. Lantas pernah bergabung di KPB Cabang Jogja, waktu itu senior saya Oki Suryah menjadi ketua. Lantas kalau di organisasi ekstra kampus dulu saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta, mulai dari Komisariat Korkom Cabang dan sampai hari ini satu-satunya orang Belitung yang berada di posisi fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam tingkat pusat itu kita, alhamdulillah. Nah, berbicara generasi muda harus turun ke politik, teman-teman harus paham dan mengerti energi terbesar, kekuatan terbesar itu ada di generasi. Energi terbesar, kekuatan terbesar itu ada di generasi di generasi muda. Jadi perlu kita pahami, melihat sejarah 1928 tidak ada negara Indonesia kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bertanah air satu, berbangsa satu. Ya, kita berbicara 1945, ingat sejarah didesaknya proklamasi, didesaknya pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus, diasingkan Soekarno di Rengas Dengklok, itu adalah desakan anak muda. Lantas 98 kita berbicara reformasi, dari Orde Baru ke reformasi itu peran anak muda sangat besar. Nah, disinilah gitu kita harus tahu jati diri kita seperti apa, kekuatan kita seperti apa, energi kita seperti apa. Nah, hari ini di era teknologi, kalau dulu anak-anak muda itu banyaknya berorganisasi, kawan-kawan sekalian. Misalnya aktif di Ansor, aktif di Muhammadiyah, aktif di HMI, PMI, GMNI dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita harus sadar, kawan-kawan yang suka game, itu ada komunitasnya. Kawan-kawan yang suka motor itu ada komunitasnya. Kawan-kawan yang suka olahraga ekstrim seperti skateboard dan lain sebagainya itu ada komunitasnya. Nah, jadi era ini adalah era yang berbeda, era yang memiliki kemajuan-kemajuan, ya, era yang memiliki kemajuan-kemajuan dan perbedaan-perbedaan. Yang tahu untuk mengurusi itu adalah siapa? Anak muda. Itu jelas. Kita berbicara anak muda. Selain itu, kita berbicara apa yang ada di Belitung? Kita berbicara sektor pariwisata. Sektor pariwisata membutuhkan sarjana-sarjana muda pariwisata di hotel, ya kan, tour guide, ya kan, dan lain sebagainya. Itu butuh anak muda. Lantas kita berbicara sektor pertambangan. Di sektor pertambangan juga berbicara anak muda. Seluruh orang-orang yang bekerja di sana, dari segi keseluruhan, pasti ada anak muda yang mengisi pos-pos tertentu untuk menstimulus pertambangan. Begitupun perikanan. Begitupun industri. Di era teknologi seperti ini nggak mungkin kita sekali lagi yang mengurusi hal-hal yang sifatnya digital, hal-hal yang sifatnya perkembangan teknologi, kita meminta orang tua. Tetapi orang tua itu penuh dengan pengalaman, tidak boleh kita tinggalkan.
Beliau adalah orang-orang yang akan memberi nasihat ataupun share pengalaman dengan kita. Tetapi untuk berbicara masalah teknis, itu di seluruh sektor ada anak muda. Tidak terkecuali politik. Kenapa kita berbicara politik? Karena anak muda itu harus mengambil peran di politik, dan itu sangat jelas. Kalau ada anak muda bilang bahwa politik itu adalah hal yang kotor, hal yang salah, itu oknumnya, bukan politiknya. Sekali lagi saya tegaskan, itu oknumnya, bukan politiknya. Jelas, jalan raya yang kita nikmati itu produk politik. Nenek kita sakit, bapak kita sakit, emak kita sakit, ketika menggunakan BPJS itu adalah produk politik. Banyak politik yang di kebijakannya itu mengarah ke hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Tolong diingatkan waktu nanti ya. Nanti kasihkan malah makin lama. Yang sebelah jangan tidur. Nah, begitu. Jadi kalau bagi saya, politik itu adalah ibadah. Politik itu adalah ibadah, dan politik tidak punya sekat dengan masyarakat, tidak punya sekat dengan kawan-kawan muda. Jadi kita berpolitik yang gembira, santai. Yang penting gagasannya. Nah, hari ini banyak anak-anak muda yang turun ke politik, tetapi itu turun secara praktis. Tidak tahu track recordnya seperti apa. Tetapi hari ini kita harus berbicara gagasan. Gagasan apa? Berbicara gagasan, kita harus tahu dan mengenal, kawan-kawan. Kita harus mengenal dan paham, kenali daerah kita seperti apa. Sejauh apa kita nyelam di Laut Belitung, ya kan? Seberapa kali kita muterin Pulau Belitung? Seberapa sering kita masuk keluar hutan Belitung? Seberapa sering kita berinteraksi dengan masyarakat? Nah, inilah yang paling penting. Karena tanpa ada hal-hal seperti itu, tanpa ada proses-proses, itu tidak bisa kita berbicara kepemimpinan. Saya mau sampaikan, ada pemimpin hebat. Saya memiliki dua orang pemimpin hebat yang menjadi panutan saya sepanjang hidup, dan mungkin saya nggak akan menemukan pemimpin hebat seperti itu lagi, gitu kan. Yang pertama Rasulullah SAW, terus yang kedua saya berbicara Al-Fatih. Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di usia 23 tahun, yang dimana dikuasai kota Konstantinopel yang berbicara daerah situ adalah Istanbul, dikuasai sekian ratus tahun tapi bisa ditaklukkan, ya kan? Nah, sekian ratus tahun yang lalu itu menjadi bukti bahwa generasi muda mampu memimpin, mampu menerobos, mampu untuk memberikan hal-hal yang diinginkan orang banyak. Nah, di era sekarang tidak mungkin usia Indonesia 78 tahun, Indonesia tidak belajar dengan daerah lain. Usia Belitung yang sekian 100, Belitung berapa? Nah, usia Belitung sekian lah pokoknya, Tanjung Pandan sekian. Tidak mungkin kita tidak belajar dengan daerah lain. Nah, yang bisa belajar, yang ingin belajar, yang mampu belajar, itu anak muda. Amerika usianya sudah 400 sekian, Rusia sudah sekian, negara-negara lain sekian. Dan kita harus sadar, Belitung masih banyak kekurangan. Pariwisata yang kemarin itu berbicara flight dari Jakarta Belitung, Belitung Singapura, Belitung Bandung, itu 14 kali satu hari penerbangan. Tapi hari ini cuma 2, kawan-kawan, ya kan? Cuma 2. Bagaimana kita berbicara pariwisata hari ini? Padahal kalau Belitung sudah final bahwa kita berbicara pariwisata, tapi kita sedang diuji hari ini dengan transisi kepemimpinan antara Pak Bupati yang lama dengan PJ ataupun menyambut pilkada di tahun depan. Kita dihadapkan ujian yang sangat berat, ujian yang sangat luar biasa, ya. Dari harga timah kita turun. Pariwisata penerbangan dari Jakarta ke sini yang awalnya belasan kali itu tinggal 2 kali, ya kan? Terus di akhir tahun ini musim barat yang sangat luar biasa, ikan juga mahal. Nah, ini kita harus mutar otak bagaimana caranya supaya hal-hal ini bisa teratasi. Saya rasa anak-anak muda yang punya energi, yang ingin belajar, yang memiliki spirit untuk belajar, mampu untuk berbicara, untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Saya yakin sekali mampu, karena
sudah banyak hal-hal konkret. Kalau saya mau cerita, kalau berbicara UMKM, kalau seandainya UMKM yang kawan-kawan tahu diadakan misalnya di Tanjung Pendam 5 hari bla 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 bla. Kita pernah tanpa ada anggaran pemerintah kita buat bazar, Index Street Market namanya. Index Street Market kita jalankan bazar selama 1 bulan. Ya, dengan perputaran duit paling terbesar sejarah bazar yang ada di Belitung. Dengan jumlah pengunjung yang paling terbesar sejarah yang ada di Belitung. Tetapi dengan anggaran yang sangat minim. Tidak perlu anggaran pemerintah. Dan itu kreativitas anak muda. Nah, itu baru di bidang UMKM. Banyak di bidang lain yang itu seharusnya kita sebagai generasi muda mengambil peran. Nah, hari ini yang berkaitan dengan anak muda, pendidikan, UMKM, olahraga, pembentukan sumber daya manusia dan lain sebagainya, itu harus kita pikirkan bersama. Tidak bisa pemerintah hanya berbicara, wah saya superior, saya yang paling hebat. Tidak. Pemerintah harus melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga, harus melibatkan teman-teman yang suka game. Dinas Pemuda dan Olahraga harus melibatkan teman-teman yang hobi main skateboard. Dinas Pendidikan harus melibatkan IKPB. Apalagi Dinas Pariwisata harus melibatkan praktisi-praktisi pariwisata. Jadi ada sinergisitas. Nah, jadi kita bisa jalan bareng-bareng. Nah, disinilah hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk di awal. Jadi ini sifatnya memantik ataupun memancing. Saya ucapkan berbagai permasalahan tadi untuk kita kupas bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.